Kalau hakimnya nggak terkecoh juga ya pasti menang gitu kan. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Ini adalah kontra memori penyewaan kembali kasus yang paling indah yang kami rasakan. Karena sangat banyak sekali kekurangan dan kami yakin mereka akan menghadapi kita dengan pedang yang tumpul. Restorasi justice dimulai dari Cirebon. Peninjauan kembali adalah bagaimana ketika PK kita diterima, seluruh argumentasi hukum yang terjadi di tahun 2016 itu selesai. Selamat berpikir bagi orang-orang yang terlibat di sini. Oke. Perjuangan Saka Tatal dalam membersihkan namanya dari status mantan terpidana pada kasus tewasnya dua sejoli Vina dan Eki kini telah memasuki babak akhir. Pasalnya, pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin, agenda perdana peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal akhirnya diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cirebon. Iya, hari besar yang dinanti-nantikan Saka pun akhirnya tiba juga, dengan membawa 8 novum yang meliputi video rekaman Liga Akbar, potret dan visum para korban yang dinilai tidak memiliki keberkaitan dengan tudingan, serta fakta-fakta persidangan tahun 2016 lalu. Pihak Saka pun siap menakar asa. Lantas, seperti apa pandangan serta evaluasi sederet pakar tentang novum-novum yang dipertaruhkan pihak Saka dalam menakar asa? Serta, seberapa besarkah pula peluang Saka memenangkan peninjauan kembali? Kalau hakimnya nggak terkecoh juga ya pasti menang gitu kan. Makanya kan saya diundang juga oleh advokatnya diminta untuk ahli. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Ya ditanyakan aja pada hakim yang ngadili. Peristiwanya mana yang menyebabkan orang ini dihukum? Di mana? Vina dan ini. Vina dan ini kan sudah tuntas di Kabupaten Cirebon. Nah, kalau ini bukan wilayahnya. Di mana di wilayah Cirebon kota ada pembunuhan? Taruhlah ada. Kalau ada, mana saksinya? Mana alat bukti yang lain? Alat bukti yang lain nggak ada, semua nggak ada, saksi nggak ada, tuntas. Ya ngapain lagi mau di PK-PK? Hari ini jelas kesimpulan sidangnya bahwa kematian ini bukan karena atau tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama di Polsek Talun. Sadar, peristiwanya kan nggak ada. Bahkan saya ngasih sayembara. Kan kemarin di Inews saya kasih sayembara. Di podcast saya kasih sayembara. Yang bisa membuktikan kalau ini ada peristiwa, nggak usah pelakunya. Kalau pelakunya mungkin sukar nangkapnya. Buktikan ada peristiwa di kota Cirebon. Saya kasih hadiah 10 juta tunai. Ada nggak peristiwa di kota Cirebon tanggal itu, hari itu? Udah, buktikan dengan alat bukti, saksi ini tambah lagi alat bukti forensik yang nggak terbantahkan. Ya kalau itu ada, aku kalah, saya bayar gitu kan. Kalau bisa Dede pun hadir sebagai saksi di persidangan Saka Tatal itu. Agar apa? Agar bisa menjadi kekuatan alat bukti. Selain dokumen adalah saksi fakta, kemudian baru saksi ahli. Kalau itu bisa dihadirkan, misalnya Dede dihadirkan, Aep dihadirkan, mungkin Sudirman juga dihadirkan, dan lain-lain dihadirkan, yang membuat terang benderang kasus ini, bahwa kasus ini bukan mereka harus ngomong apa adanya, karena itu di bawah sumpah juga. Kalau Muslim berarti Al-Quran, nanti mereka harus sumpah. Non-Muslim berarti kitab suci lainnya. Artinya alat bukti yang namanya Dede dan lain-lain, kalau memang mengaku sebagai kesaksian palsu, harus dibicarakan di pengadilan juga. Kalau AF muncul dia bersikap seperti Dede, selesai nih. Permasalahannya yang muncul cuma Dede doang satu. Nah, hak saksi itu kan dua harusnya.
Kalau saksi satu itu sama-sama juga bukan saksi. Andai kata AF muncul dan dia bersikap seperti Dede, nah ini keterangan dua orang ini yang pasti menyelamatkan mereka 8 terpidana ini. Kalau menurut saya polisi buka semuanya saja supaya terang benderang, sehingga berita kasus yang viral ini itu akan selesai dengan indah. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya tidak mendukung Saka Tatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Kita meminta dan memohon bahwa harus dengan teliti dan jelas majelis hakim yang mulia yang di Mahkamah Agung bisa dapat mengabulkan atas permohonan PK kita. Agenda perdana peninjauan kembali yang diajukan Saka memang telah dinanti-nantikan sejak lama. Buktinya, sekumpulan warga tampak turun aksi dan menyerukan tuntutan keadilan untuk Saka. Perkasa! 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 Perjuangan keadilan keluarga Saka. Siap membela kebenaran? Siap! Siap menegakkan keadilan? Siap! Sontak saja, hangatnya sambutan dari masyarakat membuat sang kuasa hukum Titin Prilianti yang sejatinya telah setia berdiri di sisi Saka sejak tahun 2016 lalu tak kuasa membendung air mata harunya. Tak tanggung-tanggung, hingga ia duduk di ruang sidang pun, air mata tak kunjung berhenti membasahi pipinya. Momen-momen memancing perhatian pun tak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, Saka Tatal sempat dibuat gemetar di ruang sidang. Bukan tanpa sebab, Saka diyakini masih dihantui rasa trauma terhadap meja sidang, mengingat pengalaman buruknya 8 tahun lalu. Namun, demi memperjuangkan nama baik serta membebaskan terpidana lain, Saka pun memberanikan diri untuk maju ke persidangan. Lantas, seperti apa komentar tim pejuang keadilan Saka pasca agenda sidang perdana rampung digelar? Serta bagaimanakah pula perasaan Saka melihat perjuangannya disaksikan jutaan pasang mata? Alhamdulillah, sidang pertama berbeda dengan di tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah, di tahun ini sidang pertama Saka banyak dukungan dari warga-warga saya dan ada netizen, warga seluruh Indonesia, banyak dukungan dan dorongan. Dan yang paling keren bajunya dulu dong, Perkasa. Ayo Nopi. Kita telah berhasil dengan tenang dan aman, damai, kota Cirebon membacakan memori peninjauan kembali. Dan ada penambahan memori kembali dan sidang ditunda hari Jumat jam 9 pagi. Ya, mudah-mudahan kita tunggu jawaban dari jaksa. Dan selama ini kan jaksanya nggak pernah nongol, ya. Dan mereka MP21-kan dan dampak dari pencabutan beberapa saksi itu otomatis pasti mereka akan keteteran untuk menjawab dan menjawab kontra memori peninjauan kembali kami. Karena menurut saya ini adalah kontra memori peninjauan kembali kasus yang paling indah yang kami rasakan. Karena sangat banyak sekali kekurangan dan kami yakin mereka akan menghadapi kita dengan pedang yang tumpul. Sidang PK hari ini hanya menerima memori PK yang dibacakan. Artinya mereka hanya menerima berkasnya lalu dikirim ke Mahkamah Agung dengan novum-novum yang kita ajukan. 10 novum bukti terbaru bahwa kita yakinkan ini adalah kecelakaan. Restorasi justice dimulai dari Cirebon. Peninjauan kembali adalah bagaimana ketika PK kita diterima, seluruh argumentasi hukum yang terjadi di tahun 2016 itu selesai. Selamat berpikir bagi orang-orang yang terlibat di sini. Kalau kami selaku tim kuasa hukum dari Saka Tatal, kami meyakini dengan adanya novum yang sudah kami bacakan tadi 100% kami akan menang, berhasil dan akan dikabulkan oleh hakim. Amin. Kita optimis 100% bahwa
akan menang, ditambah dengan adanya juga fakta-fakta lain. Dede sudah mengakui kan bahwa dia memberi kesaksian palsu juga kan, itu berpengaruh semua kan gitu kan. Kenapa kita menang? Salah satunya adalah hal-hal berita-berita yang menyenangkan buat kita tentang adanya saksi Dede yang mencabut keterangannya kan bahwa itu adalah fiktif. Artinya tidak pernah akan ada yang namanya peristiwa itu. Berarti sinkron dong dengan apa yang kita ajukan sebagai PK dengan Novum. Hanya PK saja yang bisa membebaskan Saka, tidak ada upaya hukum lain gitu. Gunanya kami di sini mengungkap bahwa kasus ini sebenarnya tidak ada, dan kami akan menegakkan keadilan buat para terpidana yang di dalam dan terutama klien kami Saka. Dengan adanya PK ini, itu tuh tujuan kami dan harapan kami bisa menang. Dan kemenangan ini bukan hanya buat kami tim kuasa hukum, tapi juga khususnya buat Saka, juga buat terpidana yang di dalam. Dengan seandainya PK ini berhasil, maka mungkin kemungkinan besar untuk para terpidana yang di dalam itu mereka punya angin segar. Dan mungkin ini buat berita baik buat mereka yang selama ini sudah merasakan penderitaan, terasa dijolimi, dan mungkin inilah saatnya Tuhan mengangkat derajat mereka. Tak dapat dipungkiri, perjuangan Saka Tatal dalam mengupayakan keadilan serta membersihkan namanya dari bayang-bayang tudingan keterlibatan dalam aksi keji yang merenggut nyawa Vina dan Eki telah melewati proses panjang. Walaupun kini Saka Tatal sudah mendapatkan dukungan jutaan masyarakat dan pertolongan hukum dari pengacara kondang layaknya Farhad Abbas dan Krisna Murti, hanya ada satu orang yang setia mendampinginya sejak 2016 lalu, yakni Ibu Titin Prialianti. Sontak menyaksikan perjuangannya yang kini tinggal selangkah lagi, Titin pun merasa terenyuh hingga air mata pun tak berhenti jatuh. Lantas, seperti apa luapan perasaan Titin usai menjalani sidang perdana PK Saka? Saya sih bukan masalah haru ya, saya tuh ngenes. Apa sih, dulu saya ini banget berusaha lakukan apapun buat Saka, tapi kondisinya kan tidak mendukung. Sekarang berbeda banget gitu. Tapi sedihnya kan, aduh anak itu kok duduk lagi di situ, saya nggak bisa nahan. Jadi yang termemori tuh ya, apa sih yang terjadi dulu itu yang kebayang sama saya tuh, saya ingat banget karena saya tuh kalau memori suatu peristiwa tuh lama hilangnya gitu. Jadi apalagi yang kena banget di hati saya, gerak tubuh anak itu gimana, ketakutan itu kebayang semua di sayanya tuh ketika Saka diduduk di kursi itu. Indonesia menyertainya, Bu. Wes. Maju natural. Oke. Agak lebar dikit biar kelihatan apa. Ibu jangan nangis, Bu, semangat, Bu. Kita di belakang mendukung, Bu. Kalau kayak gitu kan nggak bisa diapa-apain, terus mau kayak gimana? Saya udah nyembunyiin juga kan, bukan hal yang saya gimana, saya juga nggak tahan gitu. Untung aja saya nggak pingsan kan. Ya karena itu kebayang waktu di 2016 Saka diperlakukan dengan cara luar biasa gitu. Cuman kalau dulu sih saya berusaha tegar karena saya sendiri gitu. Sekarang karena banyak dukungan jadi saya yang malah nggak tahan. Baik, kita berharap ini dikabulkan dan Saka bisa direhabilitasi namanya, kemudian juga berpengaruh kepada 7 terpidana lain, gitu aja sih. Ya, terima kasih banyak terutama buat Ibu Titin yang dari awal dari 2016 nemenin sampai sekarang, dan sekarang dibantu sama Bang Farhad, sama Pak Krisna dan teman-teman lawyer lainnya, dan ketemu orang baik lagi sama Pak Deddy Mulyadi. Saya sangat terima kasih sekali. Mungkin ini udah jalannya. Saya mau ya terima kasih banyak-banyak dari keluarga. Mungkin dari keluarga nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih doa yang terbaik buat Ibu Titin, Pak Farhad, Pak Krisna, lawyer-lawyer lainnya sama Pak Deddy. Semoga makin sukses, rezekinya lancar terus, dimudahkan segala urusannya lah. Terima kasih banyak pokoknya orang-orang baik ya. Sama teman-teman netizen juga terima kasih banyak. Sekarang udah banyak yang mendukung, walaupun dulu tahu adik saya dihujat, cuma saya nggak peduli, saya udah siap resiko. Jadi buat Bang Farhad, Bang Krisna, Ibu Titin sama dan Kang Deddy, Saka tuh berterima kasih banget sudah membantu Saka dan keluarga Saka dengan tulus ikhlas. Padahal Saka ini tidak pernah meminta apapun.
Saka ini tidak pernah mengasih apapun ataupun menjanjikan sesuatu. Saka ini benar-benar tidak menyangka ada orang yang baik dan tulus mau membantu Saka dan keluarga Saka. Saka kan keluar dari masa tahanan kan bulan April 2020, tetapi kan dia tetap punya kewajiban wajib lapor sampai kemarin di tanggal 23. Walaupun sekarang sudah bebas, tetapi toh predikat mantan terpidananya masih melekat, padahal dia merasa tidak pernah melakukan perbuatan itu. Makanya kita tempuh TPK dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan kita memaparkan kekeliruan hakim di tahun 2016 gitu, dengan harapan PK kita dikabulkan, kemudian nama baik Saka dipulihkan gitu, Mas. Dari 2016 saya yakin tidak pernah ada yang pelakunya 8 terpidana ini, saya yakin banget. Tapi kalaupun itu laporan awalnya kecelakaan, tinggal dicari tahu dong, apakah kecelakaannya memang kecelakaan murni atau kecelakaan ada sebab lain. Karena apa? Korbannya itu memang pakai jaket eksesi gitu. Nah, sementara ke-8 terpidana yang ditangkap ini bukan anggota geng motor. Jadi kembalikan aja kepada keyakinan penyidik kalau kecelakaannya itu karena apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Care In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.